Shalom, kita berjumpa lagi dalam pembahasan sermon kita, itu sermon Perhalado, dan ini nanti akan kita bawakan dalam khotbah minggu. Nah, kali ini kita akan membahas Evangelium, yaitu Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayat 19. Kita akan masuk ke pengantar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada dua pertanyaan penting ketika kita membaca kitab Ester ini secara keseluruhan. Yang pertama, mengapa nama Allah tidak pernah disebut satu kali pun dalam kitab Ester ini? Apakah Allah sedang diam? Yang kedua, mengapa Alkitab mencatat peperangan dan pembunuhan? Apakah Allah menghendaki kekerasan? Nah, untuk memahami kitab Ester ini, kita harus melihatnya dalam gambaran besar sejarah keselamatan. Kitab Ester ini ditulis oleh seorang penulis Yahudi yang tidak diketahui secara pasti, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, tujuannya adalah menguatkan iman umat Allah di pembuangan dan menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara umatnya sekalipun ia tidak tampak bekerja secara langsung. Tokoh-tokoh utamanya adalah, kalau kita lihat nanti dalam kitab Ester, adalah Raja Ahasveros, Ester, Mordekai, dan Haman. Masalahnya sangat besar. Haman merancang pembunuhan, pemusnahan secara keseluruhan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia. Namun Allah memakai Ester dan Mordekai untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ada ancaman yang dituliskan sungguh-sungguh dalam kitab Ester ini. Dan sebenarnya bukanlah yang pertama sepanjang sejarah, atau bukan hanya dalam kitab Ester ini ada usaha ancaman untuk memusnahkan umat Israel. Nah, sepanjang sejarah kita bisa lihat umat Allah berulang kali menjadi sasaran pemusnahan. Ada beberapa yang bisa kita catat dulu, yaitu pada zaman Firaun, semua bayi laki-laki bangsa Ibrani diperintahkan untuk dibunuh. Nah, nanti bisa kita lihat itu dalam Keluaran pasal 1. Nah, pada zaman Ester ini juga ada merencanakan pembunuhan atau pemusnahan massal, yaitu yang dirancang oleh Haman untuk pembantaian seluruh orang Yahudi. Yang berikut pada zaman Herodes, bayi-bayi di Bethlehem dibunuh untuk melenyapkan Mesias, yaitu Yesus yang menjadi manusia, yang lahir dari bangsa Israel. Dalam sejarah modern, kita bisa saksikan itu sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam peristiwa Holocaust oleh rezim Nazi. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel masih menghadapi ancaman perang dan teror. Namun benang merahnya selalu sama. Kalau kita lihat apa yang saya sebutkan tadi, benang merahnya itu selalu sama, yaitu setiap kali ada usaha memusnahkan umat Allah, Allah tetap memelihara mereka. Dan kita baca hari ini tentang kitab Ester, inti teologi kitab Ester adalah Allah tetap memelihara mereka, memelihara umat Allah. Mari kita masuk ke tafsiran kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayat 19. Kita akan menafsir secara singkat saja.
Nats ini menceritakan kemenangan bangsa Israel, bangsa Yahudi atas musuh-musuh yang hendak membinasakan mereka. Yang perlu kita pahami adalah mereka bukan memulai peperangan, tetapi membela diri sesuai izin yang diberikan raja. Bahkan 3 kali Alkitab menegaskan bahwa mereka tidak mengambil harta musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan balas dendam atau mencari keuntungan, melainkan mempertahankan hidup dari ancaman genosida. Sesudah ancaman berakhir, mereka tidak melanjutkan peperangan. Mereka berhenti bersuka cita dan merayakan keselamatan yang Tuhan berikan dari peristiwa, dan dari peristiwa itulah lahir Hari Raya Purim. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa pesan atau apa pokok-pokok teologis yang bisa kita tangkap dari bahan sermon kita? Yang pertama, Allah tetap bekerja walaupun tidak terlihat. Nama Allah tidak disebut dalam kitab Ester, tetapi tangan Allah terlihat mengatur setiap peristiwa, membimbing, merawat, dan melindungi. Allah bekerja melalui orang-orang biasa, melalui keputusan raja, bahkan melalui peristiwa yang tampaknya kebetulan. Pokok teologis yang kedua adalah Allah sanggup membalikkan keadaan. Haman merancang kehancuran, tetapi Allah mengubahnya menjadi keselamatan. Apa yang dirancang manusia untuk menghancurkan dapat dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Pokok teologis yang ketiga yaitu mengapa ada kekerasan dalam kitab Ester. Ini penting, ya. Alkitab tidak sedang memuji kekerasan. Allah tidak pernah memuji kekerasan. Alkitab dengan jujur mencatat sejarah bahwa umat Allah sedang menghadapi ancaman pemusnahan. Mereka mempertahankan hidup, bukan mencari peperangan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan hidup dalam damai. Karena itu fokus kitab Ester bukanlah peperangannya, melainkan kalau kita lihat nanti yang ditonjolkan di sana adalah kesetiaan Allah memelihara umat perjanjiannya. Nah, untuk itu apa pesan untuk hari ini kalau kita baca kitab Ester ini? Ya. Mungkin hari ini kita merasa Tuhan diam, doa kita belum dijawab, pergumulan belum selesai, pelayanan terasa berat, atau keluarga sedang menghadapi persoalan, mungkin itu ekonomi, anak-anak, dan lain-lain. Mungkin seorang istri hendak ditinggalkan oleh suaminya menderita penyakit, dan lain-lain. Ada banyak pergumulan kita. Nah, kitab Ester ini mengingatkan kita bahwa diamnya Allah bukan berarti tidak bekerja. Anda berdoa, tetapi seolah-olah Allah tidak menjawab doamu. Ya, jadi diamnya Allah bukan berarti tidak bekerja, tidak mendengarkan keluhanmu. Allah mendengarkan itu. Di balik layar kehidupanmu, Tuhan sedang menyusun jalan keselamatan bagi umatnya, termasuk kita sendiri. Nah, untuk itu selalu berpengharapan, ya. Karena itu marilah kita belajar dari kitab Ester dan Mordekai, tetap setia, berani melakukan yang benar, dan percaya penuh kepada pemeliharaan Allah. Ingatlah, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggagalkan rencana Allah bagi umatnya. Allah yang memelihara Israel dahulu adalah Allah yang sama yang memelihara gereja, keluargamu, pribadimu sendiri, anak-anakmu, atau setiap orang yang percaya sampai hari ini. Shalom, itulah yang menjadi masukan dari saya, Pendeta Willy Rumapea, HKBP Desa Teladan.